Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi seluruh ibu guru dan orang tua siswa TKSKB Kota Pangkal Pinang. Gimana nih Bu kabarnya selama pandemi? Semoga ibu selalu sehat ya Bu. Nah, ibu-ibu pada penasaran gak sih? Sebetulnya anak-anak di usia prasekolah atau sekitar 5 sampai dengan 6 tahun ini kebutuhan gizinya seberapa sih? Terus, mungkin ibu-ibu udah pernah dengar belum dengan istilah gizi seimbang atau isi piringku? Nah, atau ibu juga penasaran tentang bagaimana caranya memilih makanan yang sehat, menyediakan makanan yang tepat, dan memilih selingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Semuanya akan kita bahas secara tuntas di video berikut. Jadi, tonton sampai selesai ya Bu. Yuk simak bersama. Apa itu gizi seimbang? Apakah gizi seimbang itu sama dengan 4 sehat 5 sempurna? Menurut Ibu bagaimana? Jawabannya tidak sama ya Bu. Jadi, pada tahun 1995, pedoman gizi seimbang telah menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952. Mengapa sih kok 4 sehat 5 sempurna itu diganti dengan gizi seimbang? Karena 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang gizi, serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Sebenarnya prinsip gizi seimbang itu apa sih? Nah, jadi prinsip gizi seimbang itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Pedoman gizi seimbang merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma pada tahun 1992. Diyakini dengan mengimplementasikan atau menerapkan pedoman gizi seimbang secara benar, maka semua masalah gizi dapat diatasi. Ada 4 pilar gizi seimbang. Apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Nah, cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok seperti nasi, kemudian protein hewani seperti telur, daging ayam, daging ikan, daging sapi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada protein nabati seperti tahu dan tempe. Yang keempat ada sayur-sayuran, dan yang kelima buah-buahan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Hal yang bisa dilakukan untuk membiasakan perilaku hidup bersih yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar maupun air kecil. Kemudian menutup makanan yang disajikan. Nah, menutup makanan yang disajikan ini mampu menghindarkan makanan dari lalat dan bintang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Biasakan melakukan kegiatan fisik seperti berjalan, bersepeda, atau berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Kemudian, kurangi penggunaan gadget atau smartphone. Beberapa panduan merekomendasikan durasi penggunaan gadget sebanyak kurang lebih 2 jam per hari untuk remaja dan kurang dari 1 jam per hari pada anak usia prasekolah. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan.
Indikator ini dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Bagi anak usia prasekolah, indikator yang digunakan yaitu IMT/U atau indeks massa tubuh menurut umur. Nah, indeks massa tubuh ini nantinya digunakan untuk menentukan status gizi seseorang atau anak. Nah, status gizi normal pada anak prasekolah ini ditunjukkan dengan nilai Z-score menurut IMT/U yaitu antara -2 SD sampai dengan +1 SD. Selanjutnya, gizi seimbang untuk anak usia 6 sampai 9 tahun. Sebagian anak usia 6-9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat prapubertas, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Lalu, apa saja ya gizi seimbang untuk anak usia ini? Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Kebutuhan zat gizi anak usia 6-9 tahun dipenuhi dengan makan utama 3 kali sehari, yaitu sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam, dan disertai dengan makanan selingan. Untuk menghindarkan atau mengurangi anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, maka dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein merupakan zat gizi yang sangat diperlukan terutama dalam masa pertumbuhan. Selain itu, protein juga dibutuhkan sebagai sumber energi. Yang ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi, sehingga diperoleh beragam sumber vitamin ataupun mineral serta serat. Yang keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya itu tidak sesuai. Di samping itu, perlu membawa air putih karena minum air putih dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan. Yang kelima, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang asin, manis, serta berlemak. Mengapa sih kok dibatasi? Karena makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak ini bisa menyebabkan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Selanjutnya, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Membiasakan untuk membersihkan gigi setelah makan merupakan upaya yang baik untuk menghindari pengeroposan atau kerusakan gigi. Kemudian yang terakhir, hindari merokok. Merokok sebenarnya merupakan kebiasaan dan bukan merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat kita hindari sejak dini. Merokok juga bisa membahayakan orang lain, contohnya yang perokok pasif. Ibu-ibu, udah pada kenal belum ya dengan istilah isi piringku? Nah, sebagai bagian dari konsep gizi seimbang, terdapat panduan keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Dan ini yang dikenal sebagai isi piringku. Dalam satu piring, setiap kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat atau makanan pokok 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Makanan pokok memiliki fungsi sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh. Makanan pokok di Indonesia tidak hanya terbatas pada nasi saja ya Bu, tetapi juga jagung, kentang, atau umbi-umbian. Makanan pokok per sekali makan dibutuhkan sebanyak 2/3 dari setengah bagian piring, misalnya 1 centong nasi, atau 2 iris roti,
atau 1 biji umbi, atau juga 2 buah kentang ukuran sedang, atau kombinasi. Menarik kan, Bu? Nah, sekarang kita lanjut ke lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein sebagai zat pembangun tubuh yang terbagi menjadi lauk hewani dan nabati. Lauk pauk hewani terdiri dari daging sapi, kambing, daging ayam, bebek, ikan, telur, susu dan olahannya, keju misalnya. Sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, atau kacang-kacangan yang bisa diolah menjadi berbagai olahan pangan yang menarik loh, Bu. Nah, lauk pauk hewani dan nabati sebaiknya rutin disediakan setiap jam makan ya, sebanyak 1/3 dari setengah bagian piring. Cara menentukan porsinya juga beragam. Misalnya, 1 ekor sedang ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau 1 butir telur ayam, atau 2 potong daging sapi ukuran sedang. Sedangkan lauk nabati misalnya 1 biji besar tahu setara dengan 2 potong sedang tempe, atau 2 potong kecil oncom, atau 1 lembar kembang tahu. Selanjutnya, sumber makanan yang tidak kalah penting bagi anak prasekolah adalah kebutuhan serat yang berasal dari buah dan sayur. Buah apapun juga boleh, asalkan per sekali makan kira-kira 1/3 dari setengah piring makan yang setara dengan 2 potong pepaya, atau 2 buah jeruk, atau 1 buah pisang ambon. Kenapa sih buah itu penting? Yap, karena buah merupakan sumber antioksidan, mencegah penyakit tertentu, menjaga daya tahan tubuh, dan obat luar tubuh. Nah, sekarang makanan yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah sayur yang ternyata harus setara dengan jumlah makanan pokok, yaitu 2/3 dari setengah bagian piring dan setara dengan 1 mangkok sedang. Misalnya 1 mangkok bayam, atau 1 mangkok sup wortel tomat dan seledri, atau 1 mangkok sup brokoli wortel. Pengolahan sayuran boleh dikonsumsi segar, dikukus, direbus, atau ditumis ya, Bu. Sayuran ini penting loh, karena bisa mengurangi stres, melancarkan BAB, mencegah penyakit jantung dan kanker, menjaga berat badan, dan menjaga kesehatan kulit dan mata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pasti ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu. Udah tahu belum ya? Ternyata kebutuhan makan pada anak prasekolah setiap harinya, khususnya pada anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, adalah sebanyak 1.300 sampai dengan 1.500 kilokalori untuk 5 sampai dengan 6 kali jadwal makan loh. Makan pagi dan malam yang disajikan semestinya memenuhi 25% kebutuhan energi harian, makan siang 30%, dan makanan siang di antara waktu makan sebesar 10% kebutuhan energi harian. Nah, gimana ya cara mengukur kecukupan persentase energi tersebut? Begini Bu, contoh menu makan pagi, siang, dan malam yang memenuhi persentase tersebut. Setiap makanan yang disajikan dengan menu yang bervariasi dan susunan yang menarik akan meningkatkan ketertarikan anak pada makanan yang disajikan dengan tetap memenuhi kriteria gizi seimbang. Contohnya seperti gambar yang di layar ya Bu. Cantik dan menarik kan Bu? Selanjutnya, ada tips memilih selingan yang sesuai. Apa saja? Yuk kita simak.
Yang pertama, kenali dan pilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya lainnya. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan. Kita harus sering mencuci tangan sebelum makan. Kenapa ya? Karena mungkin tangan kita nih tercemar kuman atau bahan berbahaya. Yang ketiga, baca label dengan sesama. Pada label, bagian yang perlu diperhatikan yaitu nama, jenis produk, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan informasi nilai gizi. Jika pangan tidak berlabel seperti lemper, lontong, donat, dan yang lain, maka pilih yang kemasannya dalam kondisi baik. Selanjutnya, batasi konsumsi pangan cepat saji atau fast food. Contoh pangan cepat saji yaitu kentang goreng, burger, ayam goreng, kemudian pizza. Nah, kenapa harus dibatasi ya? Karena konsumsi fast food yang berlebihan dan terlalu sering merupakan pencetus terjadinya kegemukan dan obesitas. Yang kelima, perhatikan warna, rasa, dan aroma. Hindari makanan dan minuman yang berwarna mencolok, rasa yang terlalu asin, manis, asam, dan atau aroma yang tengik. Kemudian yang keenam, yaitu batasi makanan ringan. Makanan ini umumnya itu rendah serat, mengandung garam atau natrium yang tinggi, dan mempunyai nilai gizi yang rendah. Contoh makanan ringan itu seperti keripik kentang dan ciki-ciki. Yang ketujuh, konsumsi air minum yang cukup. Dan yang terakhir, perbanyak konsumsi makanan berserat. Makanan berserat ini bersumber dari sayur atau buah. Nah, contoh makanannya itu seperti salad buah, salad sayur, dan lain-lain. Berikut ada beberapa contoh selingan sehat khas Pangkal Pinang. Yang pertama ada kue jongkong, yang kedua ada kue putu, yang ketiga kue bong lipang, kemudian lemper sambal likung, kroket singkong kates, dan otak-otak. Selanjutnya adalah cara-cara mengatasi anak yang memiliki kesulitan makan. Yang pertama, libatkan anak dalam persiapan makan. Menyiapkan dan memilih makanan merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi anak seharusnya ikut serta untuk menyiapkan dan memilih makanan yang akan dia konsumsi. Anak yang dilibatkan dalam persiapan makanan akan membentuk pemikiran anak bahwa persiapan makanan merupakan proses yang menyenangkan, sehingga anak akan tertarik untuk makan. Yang kedua, berikan contoh makan yang baik dari orang tua. Peran orang tua untuk selalu memberikan contoh yang baik bagi anak sangat diperlukan untuk membentuk perilaku mereka, termasuk perilaku makan. Pada usia ini, anak mulai belajar untuk bisa makan sendiri, sehingga diperlukan contoh yang dapat menunjukkan dan mengarahkan perilaku makan yang baik bagi anak. Selanjutnya, sediakan makanan yang sehat, mulai dari cara pengolahan hingga penyajiannya. Penyediaan makanan sehat akan membentuk kebiasaan perilaku makan yang sehat pada anak. Anak yang sering diberi makanan sehat akan terbiasa untuk mengonsumsi makanan tersebut. Ketersediaan makanan sehat di rumah, seperti buah dan sayuran, juga pengolahan makanan perlu diperhatikan oleh orang tua. Dengan mengetahui cara pengolahan makanan yang lebih disukai oleh anak dan memberikan variasi bahan makanan, menu, dan cara penyajian makanan, diharapkan dapat membantu anak untuk meningkatkan nafsu makannya. Selanjutnya adalah mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh anak. Kontrol makanan merupakan tindakan orang tua terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh anak. Tekanan dilakukan oleh orang tua kepada anak untuk mendorong anak agar mau mengonsumsi makanan. Bentuk tekanan pada anak dapat berupa memberikan hadiah atau reward pada anak jika anak berperilaku baik dan menghabiskan makanannya. Selanjutnya, ciptakan suasana makan yang mendukung agar anak mau makan. Waktu makan merupakan waktu bagi anak melatih tanggung jawab. Oleh karena itu, sebaiknya makan dilakukan secara teratur dengan waktu yang bersamaan, sehingga anak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika waktu makan tiba. Dengan menghadirkan suasana nyaman dan menyingkirkan semua hal yang berpotensi mengganggu proses makan anak, dan juga makan bersama anggota keluarga lainnya,
Diharapkan konsentrasi anak dapat terlatih, sehingga terbentuk pemikiran pada anak bahwa saat makan bersama anggota keluarga merupakan saat yang membahagiakan. Dan yang terakhir, munculkan sikap sabar, tenang, dan tekun dalam menghadapi anak yang susah makan. Hubungan emosional antara anak dan ibu hendaknya terjalin dengan baik. Ketika ibu memiliki rasa sabar, tenang, dan tekun dalam menghadapi anak, perilaku susah makan anak perlahan-lahan akan berkurang. Selanjutnya adalah PHBS selama pandemi COVID-19. Apa sih PHBS ini? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan perilaku ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas. Saat pandemi corona seperti ini, penerapan PHBS ini sangat penting. Kenapa? Karena sesuai dengan program pemerintah untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, orang tua memegang peranan sangat penting dalam penerapan PHBS di rumah. Guna menjaga kesehatan selama pandemi ini, orang tua perlu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan mengajarkannya kepada anak. Nah, apa saja sih contoh PHBS selama pandemi COVID-19 yang bisa orang tua ajarkan kepada anak-anak selama di rumah? Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, meletakkan alas kaki pada tempatnya. Meletakkan peralatan makan dan minum yang kotor pada tempatnya. Menutup mulut saat batuk dan bersin dengan bagian dalam siku. Menjauhi asap rokok. Menjaga jarak. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan masker jika keluar rumah. Dan terakhir, langsung mandi dan merendam baju yang digunakan setelah keluar rumah. Edukasi mengenai corona perlu disampaikan kepada anak, karena anak pasti akan bertanya mengenai pertanyaan berikut. Kenapa tidak boleh keluar rumah? Kenapa harus memakai masker? Sebagai orang tua, khususnya ibu, perlu menyampaikan dengan cara yang mudah mengenai keadaan pandemi sekarang ini. Keberadaan virus yang dapat menyebar di lingkungan luar dan perlindungan dari virus jika memakai masker. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan contoh perilaku yang benar kepada anak terkait perilaku selama pandemi ini. Nah, menarik bukan? Tapi ternyata menyiapkan makanan untuk anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dengan tingkat pertumbuhan yang pesat, ternyata cukup menantang ya, Bun. Tapi nggak apa-apa. Bunda sekarang jadi tahu, ternyata kebutuhan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun itu segini loh. Terima kasih ya Bu, terima kasih para orang tua dari siswa TK SKB yang sudah menyimak video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan diterapkan secara berkelanjutan. Kami tim 9B Pre-Internship Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Ulfa, Triumi, Siskayani, Tazkiyah, dan Tania serta dosen pembimbing kami Ibu Ayu Rahadianti mohon pamit ya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.